Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Anwar dari kelompok 11 akan menjelaskan pengertian al-munasabah dan macam-macam al-munasabah. Pengertian al-munasabah dalam konteks Al-Quran merujuk pada hubungan logis dan koherensi antara ayat dan surah dan atau bagian-bagian teks lainnya. Menurut Az-Zalqani dalam bukunya Manahil Al-Irfan fi Ulumul Al-Quran, al-munasabah merupakan bentuk ijazah dari Al-Quran karena menunjukkan keutuhan dan keselarasan redaksi antara bagian-bagian Al-Quran. Macam-macam al-munasabah. 1. Berdasarkan kejelasan hubungan. Zahirul irtibati atau jelas. Hubungan antara ayat atau surah sangat jelas, di mana pemisahan akan mengurangi makna dan ketuhanan. Contoh kasus ini bisa dilihat pada hubungan antara ayat tentang perintah dan penjelasan hikmahnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. 2. Berdasarkan penggunaan huruf atop. Dengan huruf atop, hubungan antara ayat menggunakan penghubung seperti wa, fa, atau tumma, menunjukkan transisi yang eksplisit. Tanpa huruf atop, menghubungkan lebih implisit hanya bisa dipahami melalui konteks dan makna keseluruhan. 3. Berdasarkan jenis hubungan. Munasabah tematik fokus pada tema yang sama antara dua ayat atau surah meskipun bahasanya berbeda. 2. Munasabah struktural, keterkaitan dari segi susunan atau alur seperti pengantar, penjelas, dan penutup. 3. Munasabah stilistika, keterkaitan gaya bahasa dan retorika yang menciptakan kesatuan gaya ekspresi dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, yaitu ilmu al-munasabah, menyingkap jalinan makna struktur Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman utama umat Islam dalam segala aspek kehidupan. Meskipun diturunkan secara berangsur selama 23 tahun, Al-Quran menunjukkan kesempurnaan struktur dan keterpaduan makna. Hal ini menjadi salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab manapun. Salah satu cabang ilmu ulumul Quran yang mengkaji keterkaitan antar ayat dan surah adalah ilmu al-munasabah. Ilmu ini berperan penting dalam memahami Al-Quran secara utuh dan kontekstual. Menurut Manna Khalil Al-Quran dalam kitab Muhabbib fi Ulumul Quran, ilmu al-munasabah adalah ilmu yang membahas hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu surah dengan surah yang lain, baik secara tematik, kronologis, atau semantik. Pemahaman terhadap ilmu ini memberikan kontribusi besar terhadap tafsir dan tadabbur Al-Quran secara menyeluruh. Kegunaan mempelajari ilmu al-munasabah yaitu 1. Menunjukkan kesatuan dan struktur Al-Quran yang sempurna. Meskipun diturunkan dengan waktu yang lama, susunan Al-Quran sangat rapih dan harmonis. Ilmu al-munasabah memperlihatkan bahwa tidak ada satu ayat pun yang keluar dari konteksnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 1, Kitabun uhkimat ayatun thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang artinya kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, dan zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. 2. Yaitu membantu penafsiran ayat dengan konteks yang tepat.
Al-Quran tidak dapat ditafsirkan ayat per ayat secara terpisah. Keterkaitan antara ayat harus diperhatikan agar makna yang ditangkap tidak keliru. 3. Meningkatkan kedalaman tadabbur. Dengan memahami hubungan antara ayat, kita bisa menangkap pesan ilahi secara menyeluruh dan tidak parsial. 4. Menampakkan mukjizat dan keagungan Al-Quran. Ilmu ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak mengandung kontradiksi. Keterpaduan antara ayat-ayatnya menunjukkan kemukjizatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Walau kana min 'indi ghairillahi law jaddu fihi ikhtilafan katsira." 5. Mencegah pemahaman yang salah atau kontradiktif. Menafsirkan ayat tanpa melihat kaitannya bisa menimbulkan kesimpulan yang menyimpang. 6. Memudahkan pengajaran dan penyampaian dakwah. 7. Membantu dalam menyusun tafsir maudhu'. 8. Menjawab tuduhan bahwa Al-Quran tidak sistematis. 9. Menambah keyakinan dan keimanan. 10. Dicontohkan oleh para ulama salaf. Contoh aplikatif ilmu al-munasabah yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Artinya orang-orang bodoh di antara manusia